Selamat malam, sahabat Bikop dimanapun berada. Selalu bahagia dan selalu bersyukur atas hidup ini dan berniat baik walaupun sedikit. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang informasi versus data. Dari definisi Wikipedia, informasi adalah pesan, ucapan, atau ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Kata informasi berasal dari kata Prancis kuno, information, tahun 1987, yang diambil dari bahasa Latin informationem, yang berarti garis besar, konsep, ide. Informasi merupakan kata benda dari informare, yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikannya. Oke. Informasi merupakan fungsi penting untuk membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Menurut Noto Atmojo tahun 2008, bahwa semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Itu informasi ya. Yang kedua adalah data menurut Wikipedia. Data adalah catatan atau kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Oke ya? Paham ya, apa itu informasi, itu data menurut Wikipedia, tapi kadang kita rancu cara penggunaannya. Jadi kami coba gambarkan. Bila seorang pialang ke bursa efek melihat papan fluktuasi saham, ya akan berbeda kalau dia bukan seorang pialang lihat papan itu. Itu satu. Mungkin Anda sudah paham mana informasi, mana itu data. Ya. Yang kedua, kalau si Badu rumahnya di Kelapa Gading, oke, Kelapa Gading asumsinya banjir dan rumahnya di garasi mobilnya terendam. Si Badu memberitahu si Jono kakaknya di kantor bahwa rumahnya itu terendam air dan mobilnya terendam juga. Oke. Tetapi si Badu juga memberikan tahu temannya ke kantor bahwa dia nggak bisa masuk kantor karena rumahnya banjir. Pertanyaannya adalah mana yang informasi, mana yang itu data. Oke ya. Sudah paham? Kalau belum paham, coba kita lihat. Seorang pialang tadi melihat ada sisi emosional, ada sisi nilai kejut. Karena apa? Dia harus memutuskan kalau melihat sahamnya itu turun atau naik. Oke, ada buying, ada selling. Tapi kalau dia bukan seorang pialang melihat papan itu, nggak ada apa-apanya, nggak ada sisi emosional apapun. Oke ya. Begitu pula kakaknya si Badu yang rumahnya kebanjiran pasti memiliki emosional yang lebih. Di mana sebuah informasi itu memiliki nilai kejut atau nilai emosional, sehingga dari informasi akan ditindaklanjuti menjadi sebuah putusan. Nah, itulah informasi. Oke ya. Itu dari sisi narasi untuk memahami informasi. Coba kalau kita lihat dari sisi data, karena data sekarang begitu luar biasa dengan kondisi media sosial yang sangat luar biasa. Oke, coba kita lihat dari sisi data enterprise yang terstruktur. Karena ada data yang tidak struktur, ada data yang terstruktur. Coba kalau kita lihat data enterprise yang terstruktur. Coba kita share dulu itunya. Kelihatan ya Excel-nya? Oke, coba kita lihat. Kalau kita melihat data seperti ini, raw data biasanya orang menyebutnya, itu kita akan flat. Bahwa itu hanya sekedar sebuah catatan. Bla 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 ada catatannya. Tapi kita tidak merasakan sisi emosional. Coba kalau kita pivotkan ya, kita pivotkan data ini dengan menggunakan pivot ya. Oke, kita tarik tahunnya ke row, terus semuanya ke values, maka kita bisa melihat dari sisi sini bahwa ada sebuah informasi. Informasinya apa? Bahwa setiap tahun penjualannya itu naik. Dengan penjualan naik, maka dipastikan tahun depannya diproyeksikan juga akan naik kalau ada faktor yang lain. Oke. Ada nilai kejut, ada bisa bahagia, bisa sedih, karena
sebuah nilai kejut itu bisa bahagia, bisa sedih, sehingga putusannya juga berbeda. Yang kedua, kita juga bisa detailkan. Oh, ternyata quarterly-nya seperti ini. Itu juga menjadi informasi untuk ditindaklanjutin. Oke ya. Oke, mudah-mudahan paham dari sisi data bentuknya enterprise ya, terstruktur. Oke, kita balik lagi ke awal. Tadi saya sampaikan bahwa saat ini media sosial begitu luar biasa data yang ada. Biasanya saat ini yang dikenal namanya big data. Big data apa sih? Kumpulan data dalam jumlah besar, baik terstruktur maupun tidak terstruktur dan kompleks, sehingga akan sulit diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi berproses data tradisional. Dengan demikian diperlukan bantuan teknologi untuk membantunya. Oke, kebanyakan data yang ada saat ini adalah data non-struktural, yaitu sekitar 80% yang ditemukan di media sosial. Sisanya data terstruktur yang ditemukan di data enterprise. Oke, mudah-mudahan malam hari ini versus informasi data bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kita mencoba mengapresiasikan bahwa pada hari ini itu Hari Film Nasional, ya, dan tanggal 26 Maret 2021 Bigok baru memiliki channel di YouTube. Nah, ada yang teman-teman bertanya, kenapa dinamakan Bigok? Bacanya Bigoji ya, di mana G terakhir merupakan kata positif seperti glad, grow, green, dan lain-lain. Namun bila kita memilih bahasa Jawa, biasanya dialeknya bacanya begok, artinya wong bodoh, orang bodoh. Arti ini diambil sebagai inspirasi berbagi dan belajar sebagai kerendahan hati untuk dapat menerima proses dari pembelajaran itu sendiri. Tapi kalau kita melihat kutipan dari Steve Jobs, CEO, founder dari perusahaan teknologi Apple, stay hungry and stay foolish, yang artinya Anda tetap pernah merasa lapar, tetap pernah merasa bodoh. Makna bodoh di sini adalah kita harus terus menjadi orang yang mau belajar dan bertransformasi. Makanya itu, Bigok mencoba menyajikan di channel ini hal-hal yang bermanfaat, mudah-mudahan bermanfaat, tentang tempat wisata, olahraga, tempat makan, dan edukasi yang disajikan secara kombinasi atau terpisah. Ada sebuah blended. Oke, sampai di sini dulu. Selamat malam, terima kasih Anda telah menonton channel kami. Jangan lupa komen, like, subscribe, sehingga konten-konten selanjutnya menjadi lebih berkualitas dan bermanfaat dari segala sisi. Terima kasih.